Lanjut. Nah, ini aplikasinya. Bapak Ibu udah mengenal? Ada yang udah pakai aplikasi ini atau baru tahu? Itu dulu. Kalau baru tahu, berarti PR-nya akan banyak ke depannya. Kalau misalkan baru tahu. Jadi sebelum ke host to host, kita terangkan dulu tentang Blood ini. Dari sosok aplikasi, tapi saya hubungkan dengan konsep. Tujuannya, Blood ini aplikasinya dirancang dan dibangun sesuai dengan SE Dirjen Bina Keuangan Daerah. Di situ ada perencanaan penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan, pelaporan keuangan, akuntansinya. Nanti ke depan tuh persediaan untuk BMD persediaan dan tata kelola aset, BMD aset, lengkap. Ini dari mana tiba-tiba muncul begini? Ini Pak aturannya. Nah, pertanyaan saya satu dulu, ada yang udah tahu nggak minimal melihat buku ini dulu? Ini produk Kemendagri. Produk Blood nih, kita bilangnya buku merah. Nah, pertama jangan dulu saya nanyanya nggak akan dulu bilang udah pernah baca belum, jangan. Pernah melihat nggak? Nah, itu Bu. Nah, yang Bapak akun tebel. Biar akun akun tebel. Bukunya. Itu bukunya. Kalau Bapak baru beli, nah berarti belum baca nih kayaknya. Kalau belum baca, berarti pertanyaan saya satu. Berarti pengelolaan Bloodnya udah sesuai dengan buku itu belum? Itu dulu. Kalau belum tahu bukunya, berarti bisa dipastikan pengelolaan keuangan Bloodnya nggak tahu arah kemana. Ya Pak ya. Itu dari 79, itu bukunya. Ya. Dan kami termasuk tim penyusunnya. Pak Brahmana, saya, Pak Wisnu beserta tim yang nyusun bukunya. Saya juga tim yang bikin aplikasinya. Jadi aplikasi dan buku selaras. Nah, pertanyaannya tadi, bukunya aja baru lihat, berarti selama ini pengelolaan keuangan Bloodnya gimana? Gitu. Berarti PR panjang kan? Gitu. Karena kalau saya diskusi dengan Blood, kalau diundang pelatihan, seru nih, diskusinya hidup jika membahas remun. Wah Pak, wah segini persen Pak, segini persen, wah, gitu. Kelembagaan, pas ngobrolin keuangan, hening. Heningnya cuma dua, nggak ngerti apa gimana, karena mungkin basicnya kesehatan, dokter. Saya harus menerangkan ilmu keuangan yang basicnya kesehatan. Kebayang nggak Bu, ngajarin jurnal, yang ngerjain bidan, aduh, yang stres saya Pak neranginnya. Udah bidan perawat, saya ajarin jurnal, coba gimana keuangan. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, aplikasi ini kita bikin Pak sesuai regulasinya, ada peraturannya, ada konsep yang terkait. Jika tidak ada di peraturan Pemda, kita cari ke buku-buku swasta, buku-buku luar negeri kalau perlu untuk memperkuat itu. Kemudian kita telaah pakai ilmu IT, bikin secara aplikasi. Kemudian logika berjalan, bagaimana? Logika tuh misalkan contohnya begini, jangan dulu kita bahas tentang ilmu akuntansi, jangan. Pak, di kami ada bangunan. Bangunannya kita mau bikin bangunan, tapi 60% dana APBD, 20% DAK, 30% Blood. Gimana coba tuh bangunan? Pak, di kami ada persediaan paracetamol nih Pak, datang satu dari Dinsos, satu dari APBD, satu dana Blood. Itu stok terakhir paracetamol berapa itu? Dari pakai sistem ini udah terurai Pak. Jangan dulu membahas ilmu keuangan, jangan dulu. Logika dulu kita pakai, makanya saya bilang ada ilmu logika. Baru kesinambungan itu apa? Blood, rumah sakit harus sinergi dengan puskesmas, harus sinergi dengan rumah sakit dan juga dengan Dinkes. Dinkes juga harus sinergi dengan BPKAD. Ya kalau enggak, nanti yang ada adalah waktu Bapak dan Ibu dari rumah sakit atau puskesmas atau dinas kesehatan konsultasi ke BPKAD, BPKAD-nya belum tahu ilmu Blood, akhirnya cuma dua jawabannya, jangan dulu, ngambang, atau jalan di tempat, mau maju takut salah, ya kan, enggak diteruskan jalan di tempat, akhirnya tidak sinergi. Jadi kalau di ilmu Pemda itu ada begini, biasanya Bapeda sama anggaran suka beda terus, aset dengan akuntansi beda mulu.
Nah mudah-mudahan Dinkes dengan BPKD nggak beda jauh ya, seperti itu. Karena apa? Waktu kita bikin aplikasi Bapak Ibu, baru keempat prinsip dasar aplikasi ya. Pertama berarti saya harus memahami ilmu perencanaan Bapeda, harus memahami ilmu pengadaan barang. Bapak Ibu pasti akan berpikir lebih jauh, Pak, pengadaan barangnya gimana kalau mazhab Blud? Kalau mazhabnya Pemda kan harus ada sertifikasi pengadaan barang. Kalau Blud bagaimana? Udah panjang tuh, pelatihannya nggak bisa 30 menit neranginnya, harus khusus, panjang. Anggaran aja minimal 3 hari, penatausahaan 3 hari, akuntansi 3 hari, seminggu 30 menit saya terangin semua. Saya yang bingung Pak neranginnya. Oke. Kemudian harus tahu ilmu anggaran, harus tahu ilmu penatausahaan, harus tahu ilmu akuntansi, harus tahu ilmu aset, harus tahu ilmu pengawasan, audit, inspektorat, harus tahu ilmu pengukuran kinerja, monef. Contohnya begini, kalau Bapak udah pinter semua, saya tanya deh gini, laporan keuangan Blud di tempat Bapak dan Ibu sekalian beresnya kapan? Pak, saya baru beres kemarin atau akhir Februari. Kenapa harus akhir Februari? Logika berpikir, nah tadi ilmu logika tadi, kalau 31 Desember beres, tutup buku, laporan beres semua dong. Logikanya, makanya ada ilmu logika yang saya bahas di sini, ya Bu ya, ilmu logika. Kalau saya jadi pemeriksa, aneh kalau beresnya Februari. Ya, bahasa kasarnya mohon maaf banget. Terus kerjanya apa? Itu dulu. Ya dong. Ya. Karena logikanya kalau 31 Desember tutup buku, laporan jadi semua. Logikanya, logika. Nah, kan itu. Makanya pengukuran kinerja di sini. Kinerjanya bagaimana? Pak, di kami begadang terus nih Pak untuk nyusun laporan. Aset belum selesai, laporan keuangan belum selesai. Kenapa harus begadang? Apa yang salah? Ilmunya yang kurang, tenaga yang terbatas, atau apa? Itu dulu Pak. Berbeda kan saya neranginnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Bikin konsentrasi kan gak ngantuk? Iya. Karena target audit ya. Walaupun hanya jadi saksi, takutnya meningkat jadi tersangka ya. Itu kalau di aset gitu Pak. Kemudian kepegawaian, gimana kalau pegawainya berbeda dan lain sebagainya. Kemudian pendapatan, bagaimana pendapatan Blud, mana mazhabnya Pemda, saya juga harus tahu. Mana mazhabnya Pemda untuk Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Tapi kalau Blud bagaimana? Kode rekening aja udah beda Pak. Mana Blud, mana Pemda. Pasti bingung, kode rekening kayak gimana? Nanti saya terangkan. Dan ilmu-ilmu lainnya. Karena ujung-ujungnya ada kinerja. Kalau udah pakai aplikasi, Bapak Ibu udah pinter semua, pasti kerja itu ringan dan mudah. Aplikasi 2 tahun Pak, baru pinter. Pertama, tahu cara pakai aplikasinya. Kedua, ilmunya. Ilmu konsep akuntansi, ilmu konsep yang lainnya. Di tahun ketiga mulai dari nol lagi. Loh kok Pak mulai dari nol? Lah pensiun, lah naik jabatan, lah mutasi. Orang yang pinternya juga udah hilang lagi, mulai dari nol lagi, 2 tahun lagi. Ada yang pinter Pak, tapi dia bukan PNS, ternyata menikah di bawah suaminya, mulai dari nol lagi. Nanti tolong diperhatikan ke depannya bagaimana biar berjalan bagus. Itu dulu. Saya nggak ngejarin ilmu keuangan Pak ya, tapi logika biar Bapak nanti ke depan bagaimana nih kisi-kisi Blud ini bisa berjalan, laporan keuangannya bagus, cepat. Gitu. Oke. Nah ini adalah menu di aplikasinya. Ada menu penganggaran, RBA. Mazhabnya aja lain, kenapa? Blud RBA, mazhab Pemda RKA. Blud DBA, mazhab Pemda DPA. Nah, di Pemda SPP, SPM, SP2D. Di Blud gak ada SPP, SPM, SP2D. Kan saya bilang mazhabnya lain, serupa tapi tak sama. Jadi kalau Bapak di sini jadi Blud harus tahu 2 ilmu. Ulangi lagi, saya ulangi lagi. Ilmu Pemda, ilmu Blud.